kewajiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Studi Rizal selaku dosen pengampu mata kuliah PKN dan teman-teman sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT karena telah memberikan rahmat dan kesehatan. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang, yakni ad-dinul Islam. Di sini saya Mesatul Diana sebagai moderator yang akan memandu presentasi pada hari ini. Adapun topik yang kami bahas adalah bagaimana harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Adapun anggota kelompok kami adalah yang pertama Zidani Arizawardana, yang kedua saya sendiri Masyatul Diana, yang ketiga Salsa Nurrahmi, dan yang keempat Sifa Aulia Rahmawati. Baik, langsung saja kita pada pemaparan dan penyajian materi. Perjuangan melawan imperialisme adalah bukti nyata bahwa sejarah kebudayaan kita tidak hanya berkutat pada ranah kewajiban ansij. Para pejuang kemerdekaan melawan kaum penjajah tak lain karena hak-hak pribumi dirampas dan dijarah. Situasi pejuang merebut kemerdekaan yang berpantarai, sambung menyambung dan tanpa henti sejak perjuangan yang bersifat kedaerahan, dilanjutkan perjuangan menggunakan organisasi modern, dan akhirnya perang kemerdekaan memungkinkan kita sekarang ini lebih paham akan budaya hak daripada kewajiban. Apakah hak dan kewajiban itu? Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun, yang juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun, yang ada prinsipnya dapat dituntut secara paksa untuk yang berkepentingan. Kewajiban dengan demikian merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Menurut teori korelasi yang dianut oleh pengikut utilitarianisme, ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Menurut mereka, setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain, dan begitu pula sebaliknya. Mereka berpendapat bahwa kita baru dapat berbicara tentang hak dalam arti sesungguhnya jika ada korelasi itu. Hak yang tidak ada kewajiban yang sesuai dengan hak tidak pantas. Sumber hak dan kewajiban negara dengan warga negara. Yang pertama, sumber historis. Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat atau Eropa adalah John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah atau natural rights yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Coba Anda pelajari lebih jauh evaluasi kontribusi John Locke terhadap perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia. Yang kedua ada sumber politis. Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dengan warga negara Indonesia adalah proses dari hasil perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal era reformasi atau pertengahan 1998 muncul berbagai tuntunan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Yang ketiga, sumber sosiologis. Akhir-akhir ini kita menyaksikan berbagai gejolak dalam masyarakat yang sangat memprihatinkan, yakni munculnya karakter buruk yang ditandai kondisi kehidupan sosial budaya kita yang berubah sedemikian drastis dan fantastis.
Bangsa yang sebelumnya dikenal penyabar, ramah, penuh sopan santun, dan pandai berbahasa basi, sekonyong-konyong menjadi pemarah, suka pancaci, pendendam, perang antar kampung, dan suka dengan tingkat kekejaman yang sangat biadab. Bahkan yang lebih tragis, anak-anak kita yang masih duduk di bangku sekolah pun sudah dapat saling menyakiti. Bagaimana kita dapat memahami situasi semacam ini? Situasi yang bergejolak serupa ini dapat dijelaskan secara sosiologis karena memiliki kaitannya dengan struktur sosial dan sistem budaya yang telah terbangun pada masa yang lalu. Mencoba membaca situasi pasca reformasi sekarang ini, terdapat beberapa gejala sosiologis fundamental yang menjadi sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Yang pertama, aturan dasar ihwal pendidikan dan kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, aturan dasar ihwal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Yang ketiga, aturan dasar ihwal usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang keempat, aturan dasar ihwal hak dan kewajiban asasi manusia. Untuk materi selanjutnya yaitu alasan mengapa diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban dengan cara mengetahui posisi diri kita. Kita sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya seperti yang sudah tercantum dalam aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan dipenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman dan sejahtera. Hak dan kewajiban Indonesia ini tidak akan pernah seimbang apabila masyarakat tidak merubahnya. Oleh karena itu diperlukan keharmonisan kewajiban dan warga negara agar terciptanya kehidupan bernegara yang harmonis dan berkesinambungan antara kepentingan rakyat dalam memenuhi hak dan kewajibannya oleh negara. Materi selanjutnya yaitu tentang mendeskripsikan esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Kalau dalam agama, keharmonisan hak dan kewajiban dapat menimbulkan tercipta toleransi beragama dan ketentraman di dalam agama. Dalam pendidikan dan kebudayaan, keharmonisan hak dan kewajiban dapat mengakibatkan pendidikan dapat lebih merata serta fasilitas lebih memadai, sehingga pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik. Dalam ekonomi, keharmonisan hak dan kewajiban mengakibatkan ekonomi di negara ini bisa terkendali. Kalau dalam kenegaraan, keharmonisan hak dan kewajiban menimbulkan keharmonisan terhadap rakyat. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Nah, terima kasih teman-teman, kita tadi sudah mendengarkan pemaparan materi dari kelompok 5. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan. Pertanyaan pertama dari Dewi Busula Azharo, yaitu pertanyaannya, apa faktor penghambat dan pendukung dari harmonisnya masyarakat dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat? Ya, ada pertanyaan dari saudari Dewi. Dewi bertanya, apa sih faktor penghambat dan pendukung dari harmonisnya masyarakat dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat? Kalau faktor penghambatnya, yang pertama itu tingkat pendidikan yang kurang dalam memahami kedisiplinan bermusyawarah. Yang kedua, rendahnya patuh pada peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah. Sedangkan untuk faktor pendukungnya, yang pertama itu warga negara yang terlibat mempunyai tingkat pendidikan yang memadai. Dengan tingkat pendidikan yang memadai, rakyat atau masyarakat akan memiliki wawasan yang luas serta mampu berpikir lebih rasional. Yang kedua, pemerintah dan perundang-undangan yang tegas dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, sikap menghargai perbedaan pendapat setiap orang. Ini merupakan implementasi dari kebebasan berpendapat. Pertanyaan dari Risti Latifah Alfafiani adalah bicara tentang hak dan kewajiban manusia. Saat ini di Indonesia sekarang sedang maraknya harga minyak goreng dan BBM naik.
Rakyat menjerit kesusahan akan kenaikan harga tersebut. Cara kita sebagai mahasiswa untuk mengatasi hal tersebut adalah, jawabannya, kita sebagai mahasiswa bisa mengatasi hal tersebut dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat jika kita harus membeli barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan, dan meminimalisir penggunaan BBM dengan menggunakan moda transportasi non-BBM. Misalkan sewaktu-waktu bisa dengan sepeda atau jalan kaki. Tentunya pertanyaan ketiga dari Silvina. Pertanyaannya adalah, jika ada orang yang melanggar hukum, apakah itu bisa dikatakan termasuk dalam pengingkaran kewajiban, dan apakah pembatasan menyampaikan pendapat termasuk dalam bentuk pelanggaran hak warga negara? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Silvina. Iya, pengingkaran kewajiban bisa juga diartikan dengan kewajiban yang telah diberikan kepada seseorang, tetapi orang tersebut tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya. Pengingkaran kewajiban bisa juga diartikan sebagai tindakan warga negara ataupun aparat negara yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Contoh yang dapat kita ambil dari bentuk pengingkaran kewajiban warga negara, yang pertama itu tidak membayar pajak, yang kedua merusak fasilitas umum, yang ketiga tidak mentaati peraturan lalu lintas, dan yang keempat tidak ikut serta dalam pembelaan negara, dan lain sebagainya. Dan yang tentang hak, iya, karena hak menyatakan pendapat dimiliki setiap orang yang sudah tertulis di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ayat 28E yang berbunyi, Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan atau tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 ayat 3 menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pertanyaan yang keempat yaitu pertanyaan dari Amalia Syifaun Nadiro. Pertanyaannya adalah, apa yang terjadi jika hak dan kewajiban warga negara tidak dilaksanakan dengan baik, dan apa dampak negatifnya? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Amalia. Yang mana pertanyaan Amalia tadi adalah, apa yang terjadi jika hak dan kewajiban negara tidak dilaksanakan secara baik, dan apa dampak negatifnya? Jika hak dan kewajiban negara tidak dilaksanakan secara baik, maka akan menimbulkan permusuhan, pertikaian, perpecahan, konflik, kekerasan di dalam masyarakat, sehingga di dalam masyarakat tidak ada yang namanya keharmonisan, ketentraman, dan juga kenyamanan. Kesimpulan, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu, dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah bebas untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan warga negara dengan negara. Hak dan kewajiban bersifat timbal balik, bahwa warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Sebaliknya pula, negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Karena sesi presentasi telah selesai, di sini saya sebagai moderator perwakilan dari kelompok 5, apabila ada salah kata atau kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.